reproduksi. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ tubuh yang bekerja sama untuk menghasilkan keturunan atau berkembang biak. Sistem ini melibatkan organ internal dan eksternal yang berbeda pada pria dan wanita, serta menghasilkan sel reproduksi atau sperma pada pria dan sel telur pada wanita, serta hormon yang diperlukan untuk proses reproduksi. Fungsi utama sistem reproduksi adalah menghasilkan sel-sel reproduksi, sperma pada pria, sel telur pada wanita, dan memfasilitasi proses pembuahan serta perkembangan janin. Sistem reproduksi juga berperan dalam menghasilkan hormon seks yang penting untuk perkembangan dan fungsi seksual. Sel germinal adalah sel yang berfungsi untuk membentuk sel reproduksi. Sel germinal dibagi menjadi dua, yaitu sel spermatogonium dan oogonium. Sel germinal spermatogonium adalah tahap awal dalam proses pembentukan spermatogenesis, yaitu pembentukan sperma. Spermatogonium adalah sel induk sperma yang belum berdiferensiasi dan terletak di dekat membran dasar tubulus seminiferus testis. Sedangkan sistem germinal oogonium adalah awal dari proses oogenesis, yaitu pembentukan sel telur pada wanita. Oogonium adalah sel germinal primordial yang ada di ovarium dan mengalami pembelahan mitosis untuk menghasilkan sel-sel oosit primer. Baik, Assalamualaikum. Saya Jonathan Ferdinand Sutoko akan menjelaskan bagian saya, yaitu yang berjudul alat reproduksi. Alat reproduksi eksternal. Sebagian besar sistem reproduksi pria terletak di luar rongga perut atau panggul bagian luar dari sistem reproduksi pria, meliputi penis, skrotum, dan testis. 1. Penis. Penis adalah organ reproduksi pria yang digunakan untuk melakukan hubungan seksual. Organ ini memiliki 3 bagian, yaitu 1. Akar atau pangkal. Penis ini adalah bagian penis yang menempel di dinding perut. 2. Tubuh atau batang berbentuk seperti tabung atau silinder. Tubuh penis terdiri dari 3 ruang internal. Di dalam bilik-bilik ini ada jaringan ereksi khusus seperti spons yang berisi ribuan ruang besar yang terisi darah saat seorang pria terangsang secara seksual. Kelenjar atau ujung penis merupakan bagian ujung penis yang berbentuk kerucut atau kepala penis tertutupi dengan lapisan kulit longgar, yaitu kulub. Kulit ini terkadang dokter hilangkan dalam prosedur sunat. Kulit penis yang elastis memungkinkan perubahan ukuran penis selama ereksi. Ketika terisi darah, penis menjadi kaku dan ereksi pun terjadi. Kondisi ini memungkinkan penetrasi saat berhubungan seksual. Selain itu, di ujung kelenjar penis terdapat tabung yang mengangkut air mani dan urin keluar dari tubuh. Area ini juga memiliki banyak ujung saraf yang sensitif. Semen mengandung sperma dikeluarkan ejakulasi melalui ujung penis saat pria mencapai orgasme. Selama reaksi, aliran urin terhenti karena utra tersumbat sehingga hanya air mani yang keluar saat orgasme. 2. Skrotum. Skrotum adalah bagian dari organ reproduksi pria yang terletak di belakang penis dan terdiri dari kulit longgar. Skrotum berfungsi untuk menampung testis serta mengandung saraf dan pembuluh darah. Salah satu tugas penting skrotum adalah menjaga suhu optimal bagi testis yang perlu berada sedikit lebih rendah dari suhu tubuh untuk perkembangan sperma yang normal. Skrotum dilengkapi dengan otot-otot khusus memungkinkan skrotum berkontraksi, menegang, dan berelaksi melonggar. Proses ini membantu testis mendekat ke tubuh untuk menjaga suhu yang sesuai serta memberikan perlindungan. 3. Testis. Testis adalah sepasang organ oval reproduksi pria yang terletak di dalam skrotum. Testis diikat di kedua ujung oleh struktur korda spermatika. Organ reproduksi
reproduksi pria ini memiliki peran penting dalam sistem reproduksi pria sebab testis berperan penting dalam memproduksi sperma serta testosteron atau hormon seks utama pria. Di dalam testis terdapat gulungan tabung yaitu tubulus seminiferus. Tubulus ini bertanggung jawab untuk memproduksi sel sperma melalui proses spermatogenesis. Mengingat fungsi yang vital penting bagi pria untuk menjaga kesehatan testis dengan baik, simak tips dalam artikel 7 cara merawat fungsi testis pada reproduksi pria. 4. Epididymis. Epididymis adalah tabung panjang melingkar yang terletak di bagian belakang setiap testis. Epididymis merupakan organ reproduksi pria yang bertugas membawa dan menyimpan sel sperma. 6. Kelenjar bulbouretral. Kelenjar bulbouretral adalah kelenjar Cowper adalah struktur seukuran kacang yang terletak di sisi uretra tepat di bawah kelenjar prostat. Fungsi organ reproduksi pria ini adalah menghasilkan cairan bening dan licin yang bermuara langsung ke uretra. Tempat di bawah kelenjar prostat. Fungsi organ reproduksi pria ini adalah menghasilkan cairan bening dan licin yang bermuara langsung ke uretra. Cairan ini berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman yang mungkin ada karena sisa tetesan urin di uretra. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Jonathan, yaitu proses spermatogenesis. Spermatogenesis adalah suatu proses pembentukan sel sperma yang terjadi pada testis. Proses ini terjadi pada gonad jantan yang bereproduksi secara seksual. Pada sel germinal jantan yang tidak berdiferensiasi dapat berkembang menjadi spermatosit, akhirnya menjadi spermatozoa atau sperma. Proses spermatogenesis dapat terjadi dimulai pada saat memasuki pubertas dan berakhir pada saat tubuh mengalami kematian. Namun jumlah sperma akan terus-menerus menurun karena disebabkan oleh faktor usia. Semakin bertambah usia, maka jumlah sperma akan menurun, sehingga membuat seseorang berisiko mengalami infertilisasi saat semakin tua. Untuk proses ini dapat terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap yang pertama adalah spermatogonium diploid bereplikasi secara mitosis pada interfase sebelum meiosis 1 untuk membentuk 46 pasang kromatid yang bersaudara. Yang tahap 2 yaitu kromatid bertukar informasi genetik melalui proses sinapsis sebelum membelah melalui meiosis menjadi spermatosit haploid. Yang ketiga, pada pembelahan meiosis kedua, dua sel anak baru membelah diri menjadi 4 spermatid dengan kromosom unik yang jumlahnya setengah dari spermatogonium asli. Tahap 4 yaitu sel-sel ini bergerak melalui lumen testis ke epididymis lalu menjadi 4 sel sperma. Difasilitasi oleh testosteron, sel tersebut dapat menemukan mikrotubulus pada sentriol, membentuk aksonem serta membuat ekor sperma. Jika setiap pembelahan sel-sel tersebut selalu melekat satu sama lain sehingga matang dalam waktu bersamaan, beberapa spermatogonia mereplikasi diri sendiri guna memastikan pasokan sperma tidak habis. Pada seluruh proses ini, sel spermatogenik berinteraksi dengan sel Sertoli untuk memberikan nutrisi dan dukungan struktural agar sperma yang dihasilkan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Itulah proses spermatogenesis, pembentukan sperma agar dapat membuahi sel telur, sehingga kehamilan bisa terwujud. Proses ini perlu dijaga kelangsungannya dengan cara mengonsumsi makanan sehat, berolahraga secara teratur, serta menjaga area selangkangan agar tidak mengalami inflamasi. Pada sistem reproduksi pria ini, tentunya melibatkan beberapa hormon, diantaranya yaitu hormon gonadotropin, hormon perangsang folikel atau FSH, hormon LH, dan hormon testosteron. Nah, saat anak laki-laki memasuki masa pubertas, tubuhnya akan memproduksi lebih banyak hormon gonadotropin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus pada otak. Kenaikan hormon gonadotropin kemudian akan merangsang produksi hormon LH dan hormon FSH yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Yang kedua ada hormon perangsang folikel, yaitu FSH. Hormon ini sangat penting agar organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma. Setiap hari produksi sperma yang dihasilkan dapat mencapai 300 juta sperma dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65 sampai 75 hari. Nah, yang ketiga ada hormon LH, yaitu
luteinizing hormone. Saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah, akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Yang keempat ada hormon testosteron. Produksi testosteron pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik seperti pembesaran sel testis dan skrotum, penis yang semakin memanjang dan suara yang semakin berat, serta tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, wajah, dan ketiak. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah sistem reproduksi wanita dan proses terjadinya oogenesis. Tujuan pembelajaran dari materi ini meliputi yang pertama, memahami anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita. Yang kedua, menjelaskan secara rinci tentang proses terjadinya oogenesis. Yang ketiga, mengetahui siklus menstruasi dan regulasinya. Yang keempat, menghubungkan proses hormonal dengan kesuburan wanita. Sistem reproduksi wanita memiliki organ utama yang meliputi ovarium, tuba falopi, rahim, dan vagina. Lalu memiliki tugas utama untuk menghasilkan sel telur dan menyediakan tempat untuk perkembangan janin. Lalu fungsi organ reproduksi wanita. Yang pertama ada mons pubis atau mons veneris, terletak pada tonjolan jaringan lemak di atas tulang kemaluan, berfungsi untuk melindungi tulang kemaluan dan menyerap tekanan selama aktivitas seksual berlangsung. Yang kedua, labia mayora, terletak pada dua lipatan kulit besar di sisi luar vulva. Fungsi untuk melindungi bagian dalam vulva meliputi labia minora, klitoris, uretra, dan vagina dari infeksi dan cedera. Lalu ada labia minora, terletak dua lipatan kulit kecil di dalam labia mayora. Berfungsi untuk melindungi lubang vagina dan uretra, serta membantu menjaga kelembapan dan keseimbangan pH di area genital. Lalu ada klitoris, terletak di pertemuan atas labia minora. Berfungsi untuk memberikan sensitivitas terhadap rangsangan seksual dan sangat berperan penting dalam kenikmatan saat melakukan hubungan seksual. Lalu ada vestibulum vagina, terletak di area di dalam labia minora, tempat keluarnya uretra dan vagina. Berfungsi untuk jalur keluarnya urin dari uretra dan jalur masuk ke vagina. Lalu ada fungsi utama organ internal. Yang pertama ada tuba falopi. Tuba falopi ini berfungsi sebagai tempat fertilisasi saluran ovum ke uterus. Lalu ada ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan ovum dan hormon kewanitaan seperti estrogen dan progesteron. Lalu ada uterus. Uterus ini sebagai tempat implantasi dan perkembangan embrio. Lalu ada serviks. Serviks ini sebagai jalan lahir dan pengatur jalannya sperma. Lalu ada vagina. Vagina ini berfungsi sebagai saluran kopulasi dan jalan lahir. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan ovum dan ovarium yang dimulai sejak masa embrio hingga masa menopause. Tahapan oogenesis. Yang pertama, oogonium melakukan mitosis dan menghasilkan oosit primer. Setelah itu, oosit primer masuk ke fase 1 pembelahan meiosis. Ketika fase tersebut, pembelahan dihentikan dan akan dilanjutkan ketika masa pubertas. Siklus menstruasi. Yang pertama, ada fase menstruasi yaitu peluruhan endometrium yang terjadi pada hari ke-1 sampai hari ke-5. Yang kedua, ada fase proliferatif yaitu penebalan endometrium yang terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-14. Yang ketiga, ada masa ovulasi yaitu pelepasan oosit sekunder yang terjadi di hari ke-14. Yang keempat ada fase sekretori yaitu endometrium siap implantasi yang terjadi pada hari ke-15 sampai 28. Hormon yang terlibat yaitu ada hormon FSH, hormon LH, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Gangguan sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada amenorrhea yaitu kondisi medis yang ditandai dengan tidak adanya siklus menstruasi. Yang kedua ada PCOS yang ditandai dengan ketidakseimbangan hormon, menstruasi tidak teratur, dan juga adanya kista pada ovarium. Yang ketiga ada endometriosis, yaitu kondisi di mana
Jaringan yang biasanya melapisi dinding rahim tumbuh di luar rahim seperti di ovarium, tuba falopi, atau organ lainnya. Yang keempat ada infertilitas, yaitu kondisi di mana pasangan suami istri kesulitan untuk memiliki anak. Integrasi oogenesis dan kesuburan. Yang pertama ada kualitas oosit. Oosit yang sehat dan matang sangat penting untuk keberhasilan fertilisasi. Kualitas oosit dipengaruhi oleh usia dan gaya hidup. Yang kedua ada gangguan oogenesis dan infertilitas. Jika oogenesis terganggu, maka kemungkinan kehamilan akan menurun drastis. Yang ketiga, peran terapi hormonal. Terapi hormonal bisa mengatasi ketidakseimbangan hormon yang menghambat pematangan oosit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Foni Cahyaning Tias dengan NIM 2012-70-25. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang proses pertemuan antara sperma dan ovum dalam sistem reproduksi manusia. Proses reproduksi dimulai dengan pelepasan ovum atau sel telur dari ovarium wanita yang terjadi saat ovulasi. Ovum ini kemudian akan memasuki tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Sementara itu, selama hubungan seksual, pria akan mengeluarkan ejakulasi yang mengandung jutaan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Sperma akan berenang melalui serviks dan menuju tuba falopi, di mana ovum menunggu untuk dibuahi. Namun, tidak semua sperma akan berhasil mencapai ovum. Mereka harus melewati berbagai tantangan, salah satunya adalah melintasi mukus serviks yang bisa menjadi penghalang sperma. Yang berhasil melewati mukus tersebut akan terus menuju tuba falopi, yaitu tempat terjadinya pertemuan antara sperma dan ovum. Nah, setibanya di tuba falopi, hanya satu sperma yang dapat menembus lapisan luar ovarium. Sperma ini akan melewati zona pelusida, lapisan pelindung pertama, dan kemudian memasuki membran sel telur itu sendiri. Setelah sperma masuk ke dalam ovum, proses fertilisasi dimulai, di mana inti sperma akan bergabung dengan inti ovum. Proses pertemuan ini adalah langkah pertama menuju pembentukan zigot, yaitu sel hasil perkawinan yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi embrio. Setelah salah satu sperma berhasil menembus membran sel telur, sperma tersebut akan membawa materi genetiknya, yakni inti sperma yang mengandung 23 kromosom ke dalam ovum. Proses ini disebut dengan fertilisasi. Di sisi lain, inti dari sel telur yang juga mengandung 23 kromosom tetap berada di dalam sel telur. Ketika inti sperma bergabung dengan inti sel telur, kedua set kromosom ini bersatu, yang masing-masing membawa informasi genetik dari orang tua. Proses penyatuan kedua inti ini disebut dengan konjugasi nukleus, dan hasilnya adalah terbentuknya zigot. Sebuah sel yang memiliki jumlah kromosom lengkap, yaitu 46 kromosom, 23 dari ibu dan 23 dari ayah. Zigot ini adalah sel pertama yang terbentuk dari pertemuan kedua gamet, sel telur dan sperma. Zigot yang terbentuk ini masih berada di dalam tuba falopi dan mulai membelah diri melalui proses yang disebut dengan mitosis, di mana zigot akan membelah menjadi kedua sel, kemudian 4, 8, dan seterusnya. Proses pembelahan sel ini akan terus berlanjut saat zigot bergerak menuju rahim. Itulah gambaran singkat mengenai proses pembentukan zigot setelah sperma menembus inti sel telur. Perkembangan embrio dan pembelahan sel. Embriogenesis merupakan proses pembentukan dan pertumbuhan secara progresif. Sebuah
Tahap perkembangan embrio melewati beberapa fase hingga akhirnya menuju periode organ atau yang disebut juga sebagai organogenesis. Di dalam setiap fase atau tahapannya, embrio memiliki karakteristik tersendiri. Berikut 4 tahap perkembangan embrio mulai dari fase morula hingga organogenesis. Perkembangan embrio dan pembelahan sel. Di dalam setiap fase atau tahapannya, embrio memiliki karakteristik tersendiri. Berikut 4 tahap perkembangan embrio mulai dari fase morula hingga organogenesis. 1. Fase morula. Ada banyak proses yang terlibat dalam reproduksi yang dimulai dengan pembuahan dan berakhir dengan lahirnya janin. Tahap awal setelah pembuahan disebut morula, yang melibatkan sel-sel yang membelah dengan cepat untuk menghasilkan bola sel besar yang tampak seperti buah beri kecil. Kehidupan baru dimulai dengan proses pembuahan. Pembuahan terjadi ketika sel gamet jantan bersatu dengan sel gamet betina. Proses setelah itu sangat rumit, dan morula hanyalah salah satu langkah dalam perkembangan sel telur menjadi janin. Setelah sperma menembus sel telur mengalami perubahan kimia yang mencegah sperma lain memasukinya. Sperma di dalam sel telur kehilangan ekornya dan membengkak, membentuk nukleus. Sel telur juga membentuk nukleus. Kedua nukleus kemudian bergerak mendekati satu sama lain dan bergabung. Proses pembuahan selesai ketika 23 kromosom dari sperma telah bersatu dengan 23 kromosom dari sel telur. Sehingga individu baru memiliki satu set kromosom lengkap yang berisi informasi genetik. Pada titik ini, sel yang telah dibuahi disebut sebagai zigot. Beberapa jam setelah pembuahan, zigot memulai proses pembelahan sel internal yang cepat. Pertama, zigot membelah menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4 sel, kemudian 8 sel, dan seterusnya. Sehingga jumlahnya menjadi 2 kali lipat setiap kali pembelahan. Proses pembelahan atau pembelahan sel zigot ini dikenal sebagai segmentasi. Segmentasi mengubah zigot menjadi sekelompok sel yang dikenal sebagai morula. Fase blastula. Setelah fase morula berakhir, tahap selanjutnya adalah fase blastula. Ketika fase morula, sel yang telah mengalami pembelahan dan akan terus membelah sampai jumlahnya menjadi 100 sel. Karena jumlahnya yang banyak, maka blastomer akan membentuk rongga yang berisi cairan, disebut blastula. Rongga yang ada di area tersebut disebut blastosol. Setelah itu, massa sel yang terdiri dari asam laktat, pirufat asam amino, dan glukosa mulai berkembang menjadi embrio manusia. Selanjutnya, sel terluar akan membungkus massa yang akan mengalami perkembangan menjadi plasenta dan menjadi pengantar makanan untuk embrio. Plasenta mulai berkembang pada periode awal embrionik, yaitu di minggu ke-14 sampai 16 sebagai organ yang paling sempurna di fase ini. Plasenta juga mendukung beberapa fungsi sekaligus, yakni ekskresi, respirasi, dan endokrin. Yang ketiga, fase crustula. Fase ini dapat disebut juga sebagai fase ketika sel-sel yang sudah terbentuk akan dirombak. Dalam tahap ini akan dihasilkan 3 buah lapisan germinal yang disebut lapisan embrionik. Ketiga lapisan tersebut yaitu lapisan endokrin yang merupakan lapisan paling luar dari embrio, lapisan mesoderm yang merupakan lapisan bagian tengah, lapisan endoderm yang merupakan lapisan inti dari sel embrio yang mengalami perubahan menjadi sebuah janin. Itulah ketiga lapisan yang akan melindungi embrio dari dalam maupun luar. Yang keempat, fase organogenesis, tahap perkembangan embrio manusia. Yang terakhir adalah fase organogenesis. Pada fase ini, sel-sel tubuh manusia akan mulai terbentuk lengkap satu persatu sampai akhirnya nanti akan lengkap. Berbentukan sel tubuh ini berasal dari 3 lapisan sel germinal yang sudah pernah terbentuk pada fase crustula. Setiap lapisan akan membentuk organ yang berbeda-beda. Berikut penjelasannya. Lapisan extroderm membentuk lapisan epidermis, saraf, mata, dan juga telinga bagian dalam. Lapisan mesoderm membentuk berbagai macam otot, organ reproduksi, sel darah, dan sistem ekskresi. Lapisan endoderm membentuk sistem pencernaan, kelenjar, tiroid, hati, paru-paru, sel pankreas, dan organ reproduksi manusia. Ini saya akan menjelaskan struktur sel reproduksi manusia. Struktur sel sperma. Kepala mengandung inti sel, DNA, dan enzim untuk menembus ovum. Leher mengandung mitokondria sebagai sumber energi. Ekor berfungsi untuk pergerakan sperma menuju sel telur.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan struktur sel ovum. Di sini ovum memiliki inti sel besar yang membawa DNA dan sitoplasma kaya nutrisi untuk perkembangan embrio. Dikelilingi oleh zona pellucida dan corona radiata. Di sini saya menjelaskan perbedaan sperma dan ovum. Untuk sperma sendiri memiliki ukuran yang kecil, bergerak aktif dan diproduksi terus-menerus. Sedangkan ovum berukuran besar, tidak bergerak, diproduksi 1 kali per siklus. Keduanya membawa kromosom haploid N. Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang penyakit dan kelainan pada sel reproduksi. Jenis kelainan yang pertama yaitu ada Down syndrome. Penyebab selulernya trisomi kromosom 21. Yang kedua ada Turner syndrome. Penyebabnya monosomi kromosom X hanya memiliki 1 kromosom X. Yang ketiga ada Klinefelter syndrome. Penyebabnya trisomi pada kromosom seks XXY. Yang keempat ada Patau syndrome. Penyebabnya trisomi kromosom 13. Yang kelima ada Edwards syndrome. Penyebabnya trisomi kromosom 18. Yang keenam ada Cri-du-Chat syndrome. Slide kedua, manusia normal memiliki 46 kromosom yang tersusun dalam 23 pasang. Dari jumlah itu, 22 pasang adalah autosom dan 1 pasang adalah kromosom seks. Pria memiliki kromosom XY, sedangkan wanita memiliki kromosom XX. Keseimbangan kromosom ini penting untuk pertumbuhan dan fungsi reproduksi normal. Ini adalah gambar kromosom normal. Pada pria, kromosomnya adalah 46 XY dan pada wanita 46 XX. Kedua pasangan kromosom ini sangat penting untuk perkembangan reproduksi yang normal. Selanjutnya kita akan membahas tentang kromosom abnormal. Kromosom abnormal terjadi jika jumlah atau struktur kromosom berbeda dari normal. Kelainan ini dapat menyebabkan gangguan fisik, perkembangan tubuh, hingga masalah reproduksi. Contohnya adalah Turner syndrome dan Klinefelter syndrome. Seperti gambar pada sindrom Turner, hanya terdapat 1 kromosom X tanpa pasangan kedua. Sedangkan pada sindrom Klinefelter ada tambahan 1 kromosom X, sehingga jumlah kromosom menjadi 47 dengan susunan XXY. Perubahan pada kromosom ini dapat menyebabkan berbagai masalah reproduksi dan perkembangan. Selanjutnya yaitu kesehatan dan regenerasi sel. Regenerasi sel adalah proses tubuh memperbaiki atau mengganti sel-sel yang rusak atau mati. Peran hormon dan jaringan epitel. Peran hormon adalah membantu kapan dan bagaimana sel-sel baru terbentuk. Contohnya, hormon pertumbuhan, membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Peran jaringan epitel adalah lapisan luar tubuh seperti kulit dinding organ. Jaringan ini cepat memperbarui diri karena sering rusak, jadi penting dalam regenerasi sel. Kesimpulannya, hormon memberi sinyal jaringan epitel merespon dengan membentuk sel baru. Tips berbagai cara untuk menjaga kesehatan reproduksi. Ada banyak berbagai macam cara menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu kebersihan organ intim. Bersihkan organ intim setiap hari, terutama setelah buang air kecil dan ganti pakaian dalam setiap hari. Yang kedua yaitu perilaku seksual yang aman. Batasi jumlah pasangan seksual untuk mengurangi resiko penularan penyakit. Dan yang ketiga yaitu pencegahan infeksi penular. Seksual dalam kurung IMS, hindari seks yang tidak aman seperti berganti-ganti pasangan. Lakukan pemeriksaan secara rutin. Dan yang keempat, pola hidup sehat. Konsumsi makanan bergizi, kaya buah, sayuran, dan protein. Dan tidak merokok dan menghindari minuman beralkohol. Yang kelima yaitu pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dengan ajarkan anak-anak tentang kesehatan reproduksi sejak dini, termasuk tentang anatomi, fungsi dan cara menjaga kebersihan organ reproduksi. Dan yang keenam, khitan dalam kurung sunat bagi laki-laki disarankan untuk mencegah infeksi menular dan menurunkan resiko kanker penis. Dan yang ketujuh, rutin pemeriksaan diri ke dokter untuk pemeriksaan kesehatan reproduksi. Dan yang kedelapan, istirahat yang cukup
hindari stres, dan berolahraga secara teratur. Di sini ada mitos dan fakta. Mitos yang pertama, KB menyebabkan kemandulan permanen. Namun, faktanya KB hanya bersifat sementara dan tidak menyebabkan kemandulan. Kesuburan biasanya terjadi setelah metode KB dihentikan. Mitos yang kedua, berciuman menyebabkan kehamilan. Namun, faktanya, kehamilan hanya bisa terjadi jika sperma masuk ke dalam vagina dan bertemu dengan sel telur. Berciuman tidak menyebabkan kehamilan. Mitos yang ketiga, pria yang sehat secara fisik pasti subur. Namun, faktanya, kesuburan pria dilihat dari kualitas sperma, dari mulai jumlah, bentuk, dan gerakan. Bukan hanya dilihat dari fisik luarnya saja. Baik, selanjutnya ada kuis. Nanti silahkan jawabannya ditulis di bawah ya di kolom komentar. Kuis yang pertama, mengapa hanya ada satu oosit yang matang dan berovolasi dalam setiap bulannya? Selanjutnya, kuis yang kedua, mengapa suhu skrotum lebih rendah daripada suhu tubuh inti? Nah, dengan demikian kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. 1. Sistem reproduksi penting dalam kelangsungan hidup manusia. 2. Proses pembentukan gamet berkaitan erat dengan pembelahan sel. 3. Pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan memahami struktur seluler. Demikianlah video pembelajaran kita tentang sistem reproduksi dan kaitannya dengan biologi sel. Kita telah membahas mulai dari anatomi sistem reproduksi pria dan wanita, proses pembentukan gamet melalui spermatogenesis dan oogenesis, hingga fertilisasi, pembelahan sel, dan perkembangan embrio. Kami juga telah mengenal struktur sel reproduksi, beberapa penyakit atau kelainan genetik yang dapat terjadi, serta pentingnya menjaga kesehatan sistem reproduksi melalui gaya hidup yang sehat dan regenerasi sel yang optimal. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik dan menambah wawasan teman-teman semua, terutama dalam memahami proses biologis yang penting dalam kehidupan manusia. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.